Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jumpa lagi dengan saya Diana Zaini dalam acara yang berbeda, yaitu acara untuk kita bicara skop internasional, yaitu materi International Trade of Law atau hukum perdagangan internasional, di mana nanti kita akan membahas bagaimana perdagangan internasional itu dilaksanakan di tingkat internasional, dan untuk Indonesia perdagangan internasional itu akan memberikan salah satu sumbangan devisa terbesar selain dari pajak. Nah, untuk itu nanti akan saya paparkan per materi-materi yang terkait dengan hukum perdagangan internasional. Sekarang kita masuk dalam materi hukum perdagangan internasional tentang subjek hukum, masih dalam International Trade of Law. Nah, subjek hukum dagang internasional itu pelaku dari stakeholdersnya dalam perdagangan internasional yang mampu dan bertanggung jawab untuk mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, di mana pelaku atau stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional yang terdiri dari negara, organisasi internasional, individu, dan bank. Ini pelaku-pelakunya yang subjek hukumnya, ya. Yang pertama kita lihat negara. Negara merupakan salah satu subjek hukum perdagangan internasional yang terpenting dan paling sempurna karena memiliki kedaulatan sendiri, ya. Berdasarkan kedaulatan tersebut, negara memiliki wewenang untuk mengatur apa saja yang keluar dan apa saja yang masuk ke dalam wilayahnya. Boysen menggambarkan kedaulatan negara sebagai berikut, ya. State can absolutely determine whether anything from outside the state also have the power to determine which goods may be imported and exported. Every state would have the power to regulate arbitrarily the condition of the trade, ya. Itu gambaran yang disebutkan oleh Boysen. Nah, apakah wewenang negara menurut Boysen? Negara dapat membuat hukum yang mengikat sebagai segala subjek hukum baik individu dan badan hukum, sehingga dapat mengatur keadilan dan dalam kegiatan perdagangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian secara langsung atau tidak langsung negara berperan dalam merumuskan pembentukan organisasi perdagangan internasional, misalnya adanya WTO, UNCITRAL, dan lain-lain. Kemudian mengadakan perjanjian internasional dengan negara-negara lain yang mengatur perdagangan di antara mereka saja atau para pihak saja. Kemudian negara sebagai subjek hukum dalam perdagangan internasional. Imunitas negara atau imunitas suatu negara itu negara memiliki hak untuk mengklaim kekebalannya atas tuntutan yang ditujukan kepada dirinya. Kemudian batasan imunitas suatu negara yang pertama dibatasi oleh hukum internasional, ya, karena hukum internasional mengakui imunitas negara sekaligus membatasi, contohnya dalam melakukan transaksi dagang yang diberikan kebebasan untuk membentuk blok dagang regional atau bilateral tertentu, tetapi tetap harus bekerja sama dengan negara lain di luar bloknya. Batasan imunitas negara yang kedua, pembatasan oleh hukum nasional. Negara-negara tertentu membatasi imunitas suatu negara asing yang melakukan transaksi dalam wilayahnya. Misalnya pada saat itu adanya Canada State Immunity Act tahun 1982, Australia Foreign State Immunity Act tahun 1985 pembatasannya, ya. Kemudian Amerika Serikat Foreign Sovereign Immunity Act 1976, dan adanya Inggris State Immunity Act di tahun 1978 yang menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat mengklaim imunitasnya dalam hal yang pertama untuk sengketa transaksi yang bersifat komersial, yang kedua sengketa kontrak di Inggris, yang ketiga kontrak ketenaga kerjaan, yang keempat dalam tort, perbuatan melawan hukum, ya. Kalau dalam bahasa Inggris perbuatan melawan hukum itu adalah tort. Kemudian yang kelima sengketa atas keanggotaan perusahaan, yang keenam sengketa pengangkutan laut terhadap kapal yang bermuatan dengan tujuan komersial, sengketa pajak dan cukai. Batasan imunitas negara, di mana adanya pembatasan secara diam-diam atau sukarela terjadi saat negara
menaklukkan dirinya di hadapan suatu badan peradilan yang mengadili sengketanya. Kemudian pengadilan memanggil dan negara tersebut memenuhi panggilannya, maka negara tersebut dianggap telah menanggalkan imunitasnya. Batasan imunitas suatu negara memasukkan klausul arbitrase. Dengan memasukkan klausul arbitrase, negara dianggap menanggalkan imunitasnya untuk menghadap ke badan arbitrase yang telah disepakati. Tentunya ini disepakati dan akan dimasukkan dalam kontrak dagang sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal materi. Sedangkan subjek hukum yang berbentuk organisasi internasional itu terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah atau non-government. Dibentuk oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ada dasar hukum perjanjian internasional atau tujuan, fungsi, dan struktur. Bergerak dan sebagai regulator yang pertama memberikan rekomendasi atau guidelines untuk mengatur negara-negara anggota. Kemudian organisasi dagang pemerintah ada di International Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT, ya. Ini organisasi pemerintah yang sifatnya independen, ya. Kemudian dibentuk di Roma pada tahun 1926 dan sebagai badan pelengkap dari PBB. Kemudian PBB bubar, LBB maksud saya, Liga Bangsa-Bangsa, ya. Kemudian LBB bubar, kemudian UNIDROIT dibentuk, kemudian kembali pada tahun 1940 yang berdasarkan pada perjanjian multilateral yaitu Statuta UNIDROIT atau the UNIDROIT Statutes. Tujuan utamanya melakukan kajian untuk memodernisasi dan mengharmonisasi serta mengkoordinasikan hukum privat, khususnya hukum komersial atau dagang di antara negara atau di antara sekelompok negara. Ada 59 negara anggota UNIDROIT, kemudian aturannya dibuat oleh negara-negara yang berbeda antara satu dengan negara yang lainnya, sehingga sulit untuk mengimbangi perkembangan teknologi baru dalam praktek perdagangan internasional dan diperlukan harmonisasi hukum privat dari negara-negara tersebut. UNIDROIT ini merupakan salah satu bentuk harmonisasi dan unifikasi hukum tergantung pada keinginan dan kerelaan dari negara untuk mau menerimanya. Kemudian UNIDROIT menerapkan pemberlakuan konvensi atau perjanjian internasional yang mensyaratkan penerimaan negara-negara anggotanya sehingga negara tersebut mau menundurkan diri dan menerapkan aturan-aturan tersebut ke dalam sistem hukum negaranya masing-masing. Kemudian berikutnya subjek hukum yang berbentuk organisasi dagang internasional yang berbentuk government. Itu antara lain adalah UNCITRAL. UNCITRAL itu atau disebut dengan the United Nations Commission on International Trade Law. Ini merupakan badan kelengkapan dari Majelis Umum PBB, dibentuk tahun 1966 berdasarkan pada resolusi Majelis Umum PBB nomor 2205 tanggal 17 Desember tahun 86. Tujuannya mengurangi perbedaan hukum di antara negara-negara anggota dengan harmonisasi hukum. Kemudian contohnya antara lain aturan prinsip arbitrase dalam hukum dagang internasional yang dikeluarkan oleh UNCITRAL. Kemudian subjek hukum organisasi dagang internasional non pemerintah atau NGO yang sering kita sebut non-government organization. Nah, ini bisa swasta, LSM internasional, dibentuk oleh pihak swasta atau asosiasi dagang, mengembangkan aturan-aturan hukum dagang internasional, contohnya ICC atau International Chamber of Commerce, mengeluarkan Uniform Custom and Practice for Documentary of Credit. Kalau subjek hukum yang individu itu bisa berupa perusahaan atau legal person of private law nature yang subjek hukumnya sifatnya perdata. Kemudian adanya konvensi ICSID ya untuk penyelesaian sengketa investasi yang diselenggarakan oleh Bank Dunia atau the World Bank. Kemudian dan Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ICSID ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Subjek hukum yang berbentuk badan hukum atau perusahaan multinational corporation, kekuatan finansialnya berperan sangat penting dalam perang internasional. Ya, kemudian kenyataannya kekuatan kekayaan yang sangat besar berdampak pada negara. Itu yang berbentuk badan hukum atau perusahaan.
multinational corporation. Kemudian subjek hukum yang berbentuk bank atau banking. Bank tunduk pada hukum nasional di mana bank tersebut didirikan. Contohnya misalnya ada Citibank, Bank Amerika didirikan di New York, maka dia akan tunduk pada hukum negara bagian New York. Kemudian bank sebagai pemain kunci, dan tanpa bank tidak ada perdagangan internasional. Kenapa? Ingat pendapatnya Rafiqul Islam yang saya sudah sebutkan di materi awal, bahwa di dalam perdagangan internasional itu adanya hubungan keuangan, ya, atau financial relation. Fasilitas pembayaran yang harus dilakukan secara online, dan adanya regulasi di dalam kegiatan hukum perbankan, dia sebagai regulator. Misalnya kita menggunakan pembayaran melalui LC atau letter of credit. Jadi bank juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Dengan demikian, dalam materi ini saya akhiri, untuk nanti kita lanjutkan dalam materi yang lain. Oleh karenanya saya berharap materi-materi yang ada dapat dipahami oleh mahasiswa untuk lebih paham bagaimana international trade of law itu dapat diberlakukan baik di Indonesia maupun di negara-negara di tingkat internasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.